Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Ya, hari ini belajar bersama saya Dwi Rahayu SPD SD dari SDN Darungan 1 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Bahan ajar IPAS, peristiwa memakan dan dimakan dalam rantai makanan, ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi cara hewan dan tumbuhan memperoleh energi dalam rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Ya, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Fungsi rantai makanan secara sederhana adalah menggambarkan bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain dalam hal makanan. Rantai makanan membantu mengilustrasikan bagaimana energi dan nutrisi bergerak melalui organisme dalam ekosistem. Proses rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing, seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Pengertian dari produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contoh produsen diantaranya tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Pengertian dari konsumen yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk lain, karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya tingkat pertama yaitu primer, merupakan pemakan produsen atau tumbuhan, dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Sedangkan konsumen yang kedua yaitu sekunder, merupakan hewan-hewan karnivora atau pemakan hewan yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Konsumen ketiga atau tersier merupakan pemakan konsumen sebelumnya dan bisa disebut dengan konsumen puncak, sehingga sudah tidak bisa dimangsa oleh hewan lain. Selanjutnya adalah dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Pengurai mengurai bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Di sini contoh rantai makanan berdasarkan ekosistemnya. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Rantai makanan biasanya terjadi di dalam sebuah ekosistem. Contoh rantai makanan di ekosistem darat. Di sini yang berperan sebagai produsen adalah padi. Kemudian padi dimakan oleh belalang. Belalang di sini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak di sini berperan sebagai konsumen dua. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen yang ketiga. Kemudian ular mati dan diuraikan menjadi jamur. Selanjutnya merupakan contoh ekosistem gurun. Nah, di sini yang berperan sebagai produsen adalah rumput gurun. Kemudian rumput gurun dimakan oleh kelinci gurun. Kelinci gurun di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu kelinci dimakan oleh ular gurun. Ular gurun berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular gurun dimakan oleh elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati diuraikan menjadi bakteri. Begitu dan seterusnya. Contoh selanjutnya adalah ekosistem laut. Yang berperan sebagai produsen adalah fitoplankton.
fitoplankton akhirnya dimakan oleh zooplankton. Zooplankton di sini berperan sebagai konsumen satu. Nah, zooplankton selanjutnya dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ikan besar mati diuraikan kemudian menjadi cacing. Seperti itu seterusnya. Contoh ekosistem di danau. Nah, yang berperan sebagai produsen di sini adalah fitoplankton. Fitoplankton kemudian dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton di sini merupakan konsumen tingkat 1. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil merupakan konsumen tingkat 2. Nah, ikan kecil lalu dimakan oleh burung pelikan. Burung pelikan di sini merupakan contoh konsumen tingkat 3. Burung pelikan mati diuraikan menjadi bakteri. Begitu dan seterusnya. Contoh ekosistem di sungai. Contoh ekosistem di sungai ini yang berperan sebagai produsen adalah alga. Alga kemudian dimakan oleh ikan. Ikan di sini berperan sebagai konsumen satu. Lalu ikan dimakan oleh beruang. Beruang di sini merupakan contoh konsumen yang kedua. Beruang mati diuraikan menjadi bakteri. Contoh ekosistem hutan. Yang berperan sebagai produsen adalah rumput. Rumput kemudian dimakan rusa. Rusa di sini merupakan konsumen tingkat 1. Rusa dimakan oleh serigala. Serigala merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian serigala dimakan oleh harimau. Harimau di sini merupakan konsumen tingkat 3. Harimau mati lalu diuraikan menjadi jamur. Begitu seterusnya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan bijaksana dan baik. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.